Pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di angkasa raya, pujilah Tuhan semua malaikatnya, pujilah Dia segala bintang yang gemerlapan, pujilah Tuhan langit yang tertinggi dan segala air di atas langit. Hendaknya semua memuji nama Tuhan. Tuhan memberi perintah, maka terciptalah semuanya. Tuhan menempatkan mereka untuk selama-lamanya. Ketetapan Tuhan senantiasa berlaku. Pujilah Tuhan di bumi, naga lautan dan segenap samudra raya, api dan hujan es, salju dan kabut, angin dan badai yang melaksanakan firman-Nya. Pujilah Tuhan, gunung-gemunung dan segala bukit, pohon buah dan segala pohon kayu, binatang liar dan segala ternak, binatang melata dan burung bersayap. Pujilah Tuhan, para raja di bumi dan segala bangsa, para penguasa dan segala suku di dunia, para pemuda dan pemudi, kaum tua beserta anak-anak. Hendaknya mereka memuji nama Tuhan, sebab hanya nama Tuhanlah tinggi luhur. Walaupun kemegahannya mengatasi langit dan bumi, namun Tuhan sudi meningkatkan kekuatan bangsanya. Pujilah Tuhan, semua sahabatnya, hai Israel, umat yang dekat padanya. Halo semua, kembali lagi di konten rempah renungan menyambut Paskah dengan saya Bella. Di sini kita akan membahas mengenai berpartisipasi membangun damai dengan alam ciptaan. Di sini saya sudah bersama teman-teman. Ada Vega, hai guys. Ada Sinta dan ada Rida. Iya, teman-teman di sini ini merupakan teman-teman dari komunitas Save Our Place yang belum lama ini mereka mengikuti kegiatan Hari Bersih Indonesia atau HBI. Mungkin sebelumnya bisa diceritakan apa itu HBI? Ya, mungkin siapa yang mau menyampaikan? Sebelumnya mungkin kita bakal kenalin dulu nih Save Our Place. Jadi kita komunitas baru. Kami ini gabungan pemuda-pemudi ya. Pemudi. Ya, kami minim laki-laki. Di Save Our Place ini kami komunitas yang peduli lingkungan dan alam sekitar, alam dan seisinya. Alam dan seisinya. Nah, untuk HBI sendiri sebetulnya itu acara nasional. Nah, untuk Save Our Place itu kami mendaftarkan diri untuk mengikuti acara nasional ini. HBI Hari Bersih Indonesia ini dari HPSN. Iya, HPSN. Hari Peduli Sampah Nasional 2023 yang jatuh pada tanggal 21 Februari. Tapi acara HBI ini diadakan pada tanggal 19 Februari lalu. Dan kami Save Our Place mendaftarkan di Pasar Projo Ambarawa. Oke, mungkin bisa disampaikan itu kegiatannya itu seperti apa aja? Untuk kegiatannya sendiri kan namanya kan Hari Peduli Sampah Nasional. Jadi otomatis kita membersihkan sampah-sampah yang ada di sekitaran Pasar Projo. Di situ kita ada sekitar 40-an volunteer ya Mbak ya kemarin. 43 tepatnya. Itu kalian membuka volunteer gitu? Iya, kita membuka. Jadi dari kita sendiri kan ada 4 orang. Iya. Kemudian untuk yang lainnya itu ada Pak Lurah Kupang, terus Pak Lurah Pasar, kemudian ada Pak RW juga ya Mbak ya? Iya, ada Pak RW. Kemudian ada satu komunitas yaitu Ekoenzim juga ikut bergabung ke dalam kegiatan tersebut. Jadi kita bersama-sama membersihkan daerah Pasar Projo Ambarawa. Oke. Mungkin
ada alasan untuk mengikuti kegiatan tersebut? Alasan kalian untuk mengikuti kegiatan tersebut itu apa? Mungkin mulai dari aku ya. Mungkin sejujurnya kalau dari aku sendiri, kalau ditanyain sebenarnya tuh alasannya tuh apa, lebih tepatnya gitu kayak gak tahu gitu, soalnya emang seneng aja. Terus kalau buat aku jadi kayak kepuasan pribadi aja kalau misal lihat lingkungannya bersih, tempatnya bersih gitu. Mungkin orang-orang mikirnya, kalau menurut aku juga kan seru gitu, tapi orang mikirnya serunya di mana gitu. Jadi mending biar tahu serunya gimana langsung ikut aja. Oke, mungkin kalau dari Vega itu emang basicnya suka dan kepuasan diri aja. Oke, kita lanjut ke Mbak Sinta. Oke. Oke. Ya kalau dari aku sendiri ya, aku itu kan lahir di Temanggung. Temanggung itu kota yang dingin, dan dewasa ini aku merasakan kalau suhu di Temanggung itu nggak sedingin waktu aku masih kecil. Itu menyadarkanku betapa iklim itu sangat terasa secara nyata perbedaannya hanya di waktu 20 tahun ini. Dan siapa sih yang bakal peduli kalau nggak kita, generasi muda? Dan itu sih yang mengingatkanku juga untuk mengajak teman-teman yang lain juga biar peduli pada lingkungan. Oke, mungkin kalau dari Sinta ini dia lebih ke khawatiran akan masa depan mungkin. Ya, benar begitu Mbak Sinta. Oke, lanjut ke Rida. Kalau aku mungkin alasannya agak panjang ya ini ya. Jadi tuh mungkin kalau dulu kayak aku tuh yang nggak peduli banget sama alam gitu, nggak peduli banget sama lingkungan gitu. Tapi bukan berarti terus kayak acuh tak acuh ya. Tapi kebetulan semester kemarin tuh ada mata kuliah yang diambil tuh yaitu pendidikan agama Katolik. Dan di situ tuh ada satu materi menjaga alam dan seisinya, menjaga ciptaan Tuhan, intinya begitu. Dan di situ ada satu tugas di mana kita harus melakukan aksi nyata kita untuk menjaga keutuhan ciptaannya. Nah, di situ juga pas aku bikin tugas, aku juga ngajak Mbak Sinta, ya Mbak ya, untuk melakukan beberapa aksi. Itu formalitas Mas. Awalnya formalitas iya. Terus habis itu kan kayak kita harus refleksi diri juga. Nah di situ kayak aku merefleksikan diri bahwa kalau bisa tugas itu tuh bukan hanya formalitas aja, tetapi kayak harus bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Nah ikut dalam acara ini tuh yaitu salah satunya untuk mengaplikasikan apa yang sudah kita dapatkan. Oke, mungkin kalau dari Rida ini mengimplementasikan apa yang ia sudah dapat di mata kuliah, mungkin seperti itu kurang lebihnya. Iya, kita lanjut tentang kegiatan yang diselenggarakan di Pasar Projo tadi. Iya. Nah, bisa disampaikan atau diceritakan bagaimana sih atau apa yang kalian lakukan di sana dalam kegiatan tersebut? Kalau kemarin itu kita awalnya pendaftaran. Oke. Jadi harus di kayak buku tamu gitu, kita pendaftaran, terus dari situ kita kumpul, terus dikasih penjelasan tentang bagaimana memilah sampah yang organik dan non organik. Begitu juga ada penjelasan juga tentang ekoenzim. Ekoenzim itu juga digunakan waktu pembersihan, juga digunakan untuk bersihin pasar. Oke, untuk pembersihan sendiri itu di seluruh lokasi pasar atau hanya beberapa spot atau bagaimana? Ada beberapa spot, jadi nggak semua area kita bersihkan karena mengingat kuota kita hanya 40 orang. Jadi tuh kita bagi menjadi berapa ya Mbak? 5 kelompok. Itu 5 kelompok per kelompok satu area atau? Iya, satu kelompok satu area. Jadi kita bagi menjadi 5 area berarti ya. 5 area itu di mana area itu
tidak mencakup semua, hanya sebagian besar itu hanya di luar pasar, kayak tempat parkir, kayak belakang pasar. Terus kayak kita bersihin langit-langit. Sawang. Oh iya, sawang. Namanya sawang. Itu katanya Pak Lurah Pasar Projo ya, biar nggak kebakaran. Apa sih konsleting? Menjadi salah satu faktor. Iya, kebakaran pasar. Ya mungkin ada tambahan lagi? Oh iya, jadi kita itu ngadain HBI di Pasar Projo ini mengajak teman-teman kawula muda itu juga melalui Google Form. Google Form. Kami nyebarinnya lewat Instagram ya. Iya, lewat Instagram, WhatsApp juga sih. WhatsApp juga, dan teman-teman kayak ayo dong tolong sebarin ke kelompok kemana aja. Oke, berarti itu emang umum gitu ya? Benar, general. Oh, berarti tua muda Itu tuh sebenarnya kayak pengalaman pertama komunitas kami ya, komunitas kita. Iya, Pengalaman pertama. Jadi kayak nggak berekspek kalau bakalan yang ikut tuh banyak gitu. Bahkan kayak disupport sama Pak Lurah, disupport sama komunitas lain gitu loh. Jadi kayak seneng aja. Iya, ada 3 komunitas lain bahkan yang Ada Acil juga ya, Mbak. aku cinta lingkungan. Apa di Ambarawa itu juga itu ada komunitas juga. Iya. Sama Gembes juga. Apa itu? Gembes tuh saya lupa singkatannya apa, tapi Itu juga komunitas. iya, dia itu ini membawa minum tanti botol kemasan gitu kan ya. Iya. Bukan setelah pakai. Iya, bawa tumbler. Oke. Iya, jadi tuh kayak udah banyak banget, ternyata tuh udah banyak banget komunitas yang bergerak komunitas yang peduli terhadap lingkungan itu ternyata banyak banget. Jadi dari acara itu tuh kayak kita jadi menyadari, oh ternyata tuh kayak kita bisa ketemu sama teman-teman yang juga dari komunitas yang sama gitu ya, Mbak ya. Mungkin saling mengenal juga dengan komunitas-komunitas lain. Ini hal yang menarik. Mungkin di sana pada kegiatan tersebut ada yang menarik nih bagi teman-teman. Mungkin bisa disampaikan hal apa yang menarik yang kalian temuin waktu kegiatan di sana mungkin. Kalau dari aku pribadi sih yang menarik tuh banyak banget. Selain acaranya menarik, ternyata juga menarik perhatian orang sekitar juga di sana. Jadi waktu aku bersihin sampah, itu ada bapak-bapak, dia lagi nganter istrinya mungkin. Ini nggak ikut volunteer? Enggak, dia nggak ikut. Oke. Jadi dia di parkiran, terus dia nganter istrinya belanja, dia nunggu di motor, terus awalnya dia cuma ngeliatin kita yang lagi bersih-bersih gitu. Oh iya. Terus akhirnya dia ikut ngambilin sampah di sekitar. Ada yang kayak gitu? Aku aja nggak tahu. Iya, dia ikut ngambilin sampah di sekitar parkirannya dia, di sekitar motor dia gitu. Terus itu menurut aku menarik juga sih, menarik banget soalnya. Bisa ya? Bisa. Terus ada juga yang apa ya, masih remaja gitu. Dia ikut acara ini juga. Awalnya menjadi salah satu volunteer juga. Ya, awalnya dia tuh ngambil sampah tuh kayak ini loh, Kayak jijik. Iya, kayak jijik. Terus habis itu lama-lama tempat sampahnya dibawa sama dia, dibawa gitu. Oh iya. Nggak jijik lagi ya. Wah, keren. Menarik. Iya. Oke, lanjut dari Sinta mungkin. Kalau aku ya itu sih tadi udah disebutin, kayak ternyata aku kaget banget waktu awal persiapan acara kita datengin kayak Lurah dan lain-lain. Ternyata dari Pak Lurah memberitahu kita kalau ternyatanya banyak banget. Kalau udah banyak komunitas yang peduli akan lingkungan. Kayak kita tuh nggak expect kalau ini Ternyata komunitas itu tuh udah banyak. Tapi kenapa lingkungan masih kotor-kotor aja gitu loh? Iya. Ya mungkin memang kurang terorganisir dengan baik ya. Ya mungkin di lain waktu mungkin bisa, mungkin dari kalian mungkin bisa menjadi wadah buat teman-teman ini. Oke, lanjut mungkin dari Rida. Kalau yang menarik tuh kayak banyak banget ya, kayak mungkin setiap momen, setiap kegiatan, setiap apa yang kita lakukan di situ tuh kayaknya semuanya tuh menarik gitu. Apalagi kayak ketemu sama orang-orang baru ya dari komunitas-komunitas lain, itu adalah hal yang paling menarik. Apalagi kayak mereka tuh kayak ikut support gitu loh di dalam kegiatan itu gitu.
kayak kita yang kayak masih istilahnya kayak amatir untuk apa ya, untuk menyelenggarakan acara tersebut. Tetapi ternyata kayak banyak support dari orang-orang luar yang bahkan sebelumnya kita belum kenal nih. Nah, kayaknya yang menarik itu sih. Tapi semuanya menarik sih, semua hal yang terjadi itu menarik. Oke, berarti kegiatan kemarin tuh masih banyak yang belum mengenal atau dari volunteer Atau banyak yang belum mengenal. 80% kami nggak kenal. Oh iya, Lebih dari Sama aja tahunya cuman kita. Dari 4 orang Cuman 4 orang yang kenal. Iya. 4 orang. Oke. Nah, ini kan dari kegiatan HBI ini kalian menyelenggarakan kegiatan di Pasar Projo tadi, mungkin ini menjadi satu-satunya kegiatan atau mungkin akan ada ke depannya untuk turut serta membangun damai dengan alam ciptaan. Ada sih, harusnya ada ya, soalnya kan kita tuh sebelumnya juga ada kegiatan, tapi kayak belum yang sebesar ini dan belum melibatkan banyak pihak. Jadi kayak misal kita ngasih makan kucing nih di pinggir-pinggir jalan, kucing-kucing liar gitu, kucing terlantar. Terus kayak sebisa mungkin kayak dari kami sendiri para anggota tuh kayak sebisa mungkin kayak diet plastik gitu-gitu sih, kayak mengurangi polusi udara dan gitu-gitu. Untuk selanjutnya sih ada rencana kayak kita mau bikin tempat sampah ya. Iya. Tempat sampah di pasar. Kalau di tempat-tempat yang minim tempat sampah. Karena kalau dilihat-lihat kemarin yang di Pasar Projo itu kenapa banyak sampah? Karena tuh belum banyak tempat sampah yang disediakan gitu. Jadi mungkin kalau penjual-penjual mau membuang sampah itu kayak masih jauh gitu loh. Kayak Oh iya, jarak tempat sampah per tempat sampah tuh masih jauh. masih jauh. Mungkin ini kalian tujukan ke Pasar Projo saja atau lain kali nih mungkin next time ada tempat lain yang mungkin kalian tuju, atau di sekitaran kalian, di rumah mungkin, di gereja mungkin. Ya mungkin bisa kita mulai dari yang terdekat dulu ya. Dan mungkin Pasar Projo juga sih, karena kan kayak kita yang udah lihat situasi di situ kayak gimana. Terus nanti kedepannya mungkin kayak kita bakal taruh di tempat-tempat yang memang di situ dibutuhkan tempat sampah sih. Oke. Kita beralih nih ke pembahasan tentang rencana ke depan. Apa sih rencana kalian buat turut serta membangun damai dengan alam ciptaan? Mungkin ada planning yang masih masih baru terfikirkan tapi belum bisa mengimplementasikan. Mungkin bisa menjadi sebuah rencana nih buat teman-teman komunitas. Nanti kita nggak cuman cinta alamnya tuh nggak cuman mungkin cuman bersihin sampah gitu. Mungkin kita nanti juga bisa nanam pohon, silakan nanam bibit pohon, nanam apa ya, sayur-sayuran gitu. Jadi ya nggak cuman cinta alamnya tuh nggak cuman ke sini, nggak tentang kebersihan aja gitu sih mungkin. Iya. lebih mengajak ke orang-orang. Dan ini sih kami juga ada rencana kalau misal jalan-jalan kita bawa bekal sendiri, bawa tangan itu sendiri, jadi Mengurangi. jadi mengurangi sampah dan sirip. Oke. Ada lagi mungkin? Itu aja. Sudah cukup menjawab. Sudah cukup dijawab. Oke, mungkin itu sedikit cerita dari teman-teman Self Our Place. Ya, Self Our Place. Oke. SOP. Bisa diperkenalkan mungkin Self Our Place. IG-nya mungkin atau oh iya, Ini tim leadernya guys. kita ada 2 kepala. Jadi bisa follow IG kita ya, @SaveOurPlace SOP. ya di sini nanti. Di sini ya. Oke, mungkin itu salah satu pengalaman dari komunitas Self Our Place dalam turut serta membangun damai dengan alam ciptaannya. Gitu. Mungkin dari pengalaman teman-teman kita bisa menilai apakah kita tuh sudah cukup peduli belum dengan lingkungan sekitar kita. Mungkin bisa dijawab mulai dari Vega mungkin.
Kalau aku mungkin udah peduli, tapi mungkin harus lebih giat lagi. Dengan kegiatan-kegiatan. Karena harus lebih giat lagi mensosialisasikan pentingnya kebersihan dan mencintai alam. Oke. Mungkin dari Sinta? Kalau dari aku sih, menurutku sudah banyak yang peduli, tapi mungkin mereka kurang aksi nyata saja. Oh, masih perlu Bukan peduli, Mbak. Bukan peduli. Oke, lanjut. Kalau dari aku pribadi sih mungkin udah peduli, cuman mungkin kurang maksimal ya. Jadi kayak masih harus banyak lagi aksi-aksi yang harus dilakukan. Ya, seperti kegiatan tadi. Iya, apalagi kan kita di masa Prapaskah ini kan juga diajak untuk melakukan pertobatan ekologis, di mana kita kembali berdamai dengan alam. Nah, di situ kan kita juga harus bersyukur nih sama alam yang sudah diberikan oleh Tuhan gitu. Jadi kan tugas kita sebagai manusia itu kan harus merawat merawat alam, melindungi alam, melestarikan alam dan seluruh seisinya gitu. Apalagi kan kayak di ensiklik Laudato Si, Paus Fransiskus kan menyampaikan bahwa bumi itu adalah rumah kita bersama, dimana ketika kita punya rumah, pastikan kita juga harus merawat rumah itu supaya yang tinggal di dalamnya itu nyaman. Nah, bumi itu seperti rumah kita, jadi rumah kita itu, bumi kita itu seharusnya juga kita rawat, kita jaga, kita lestarikan, supaya kita yang ada di dalamnya, kita manusia-manusia yang ada di dalamnya itu merasa nyaman tinggal di bumi. Jangan malah kita merusaknya. Mungkin kayak hal-hal yang paling paling gampang kita lakukan untuk merusak alam kan kayak buang sampah sembarangan. Nah, mungkin mulai sekarang nih kita diajak untuk melakukan pertobatan ekologis, di mana kita mengurangi hal-hal yang bisa merusak alam. Mungkin contoh kita diet plastik, mengurangi sampah-sampah plastik ya. Terus mungkin kita bisa berjalan kaki nih kalau jarak dekat untuk mengurangi polusi udara. Ya, yang pasti kita kayak membuang sampah pada tempatnya. Kemudian pemilahan sampah itu juga penting ya Mbak Sinta ya. Ya, Pemilahan sampah itu ada berapa macam Mbak? Tolong coba dibantu. Sebenarnya pemilahan sampah itu bisa dikategorikan banyak sekali ya, kayak sebenarnya plastik itu ada berbagai macam, plastik yang udah nggak bisa didaur ulang, plastik yang masih bisa didaur ulang. Nah, plastik yang bisa didaur ulang pun masih ada nomor-nomornya gitu kan. Terus ada sampah B3, sampah yang berbahaya, lalu ada sampah organik, anorganik, sampah ya kayak sampah besi, sampah kaca. Mungkin kurangnya dari kita itu pembelajaran dari usia dini. Kita dari usia dini hanya diajarkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Iya. Untuk dibagi. Untuk pengolahan sampahnya seperti apa ya? Padahal kan setiap sampah itu sebetulnya bisa diolah ya Mbak. Sampah plastik itu kan kayak jahat banget gitu ya. Jadi sebisa mungkin kayak kita sekarang kayak melakukan perubahan dari diri kita sendiri, kayak sadar bahwa sampah plastik itu bisa merusak lingkungan. Jadi dengan kita menjaga alam, mungkin itu salah satu bentuk syukur kita juga kepada Tuhan ya, karena kan kayak Tuhan tuh ngasih kita alam kayak secara cuma-cuma gitu. Kayak manusia silakan menempati, tapi kan kita juga harus merawatnya, kita juga harus melestarikannya, jangan sampai itu tuh rusak. Gitu sih. Nah, itu tadi sharing dari teman-teman yang mungkin bisa mengajak kita untuk ikut berpartisipasi dalam membangun damai dengan alam ciptaan. Nah, mungkin kita dapat mewujudkannya dengan seperti yang disebutkan dengan Rida tadi, untuk melakukan pertobatan secara ekologis. Nah, mungkin melakukan pertobatan secara ekologis ini bisa dilakukan seperti apa yang sudah disebutkan oleh teman-teman tadi. Nah, itu tadi sharing dari teman-teman. Mari kita untuk mengubah kebiasaan yang bisa merusak alam dengan budaya memulihkan dan melestarikan alam. Sekian dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.